Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Hiyatul Hasanah. Saya mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Prodi PGSD. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh perintis perkembangan psikologi yang bernama Friedrich Wilhelm August Froebel atau yang biasa dengan disebut Froebel. Lahir di Jerman 21 April 1782. Meninggal di Jerman 21 Juni 1852 pada umur 70 tahun. Froebel adalah salah satu tokoh pendidikan yang karya dan pemikirannya masih dijadikan acuan bagi dunia pendidikan modern. Acuan bagi dunia pendidikan modern hingga saat ini. Froebel adalah seorang tokoh pendidikan raksasa yang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh sejumlah pemikiran Jerman yang ternama dan berpengaruh pada akhir abad 18 dan pada abad awal 19. Beberapa wirayat hidup Froebel. 1800 Froebel belajar di Universitas Jena. 1804 Froebel belajar arsitektur di Universitas Frankfurt. Tahun 1817 ia mendirikan sekolah di Keilhau. Tahun 1826 ia menerbitkan bukunya yang pertama yang berjudul The Education of Man dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tahun 1885. Ia juga menciptakan 500 kotak kubus kayu yang kemudian dipakainya dalam pendidikan taman kanak-kanak. Pada tahun 1840, tanggal 28 Juni, Froebel membuka sekolah taman kanak-kanak yang pertama, ditandai dengan adanya sebidang tanah di lingkungan sekolah yang dipakai sebagai tempat anak-anak bercocok tanam dan memelihara tanaman. Pada tahun 1847, 7 sekolah taman kanak-kanak dibuka di daerah Jerman. Tahun 1848, 40 buah sekolah taman kanak-kanak dibuka di seluruh Jerman. Tahun 1849 dimulai adanya pelatihan bagi guru taman kanak-kanak. Tanggal 21 Juni 1852 Froebel meninggal dunia. Asas-asas pendidikan. Froebel mendasarkan pandangannya tentang pendidikan atas dua dasar teologi dan dasar psikologi. Dasar teologi, ia mendasarkan pandangannya teologinya pada alam. Satu hal penting yang dikemukakan Froebel adalah perkembangan penyempurnaan apa yang sudah ada dalam diri pelajaran daripada menambahkan sesuatu yang tidak ada. Teori Froebel. Dalam dasar ilmu jiwa ini, Froebel tidak memberikan batas-batas umur tertentu. Dia hanya memakai 3 tahap, yaitu masa bayi, masa kanak-kanak, dan masa tanggung. Tahap bayi atau disebut dengan masa ketergantungan. Froebel menamakannya sebagai tahap pendahuluan, bagian dasar pendidikan. Masa kanak-kanak atau disebut dengan masa permulaan pendidikan. Froebel mengatakan bahwa tahap ini merupakan masa permulaan pendidikan karena pada tahap ini anak sudah mulai bisa mengucapkan kata benda. Masa anak tanggung atau bisa dibilang masa untuk belajar. Dalam bagian ini anak sudah mulai mendapat pendidikan secara formal dan sistematis, baik itu di bawah bimbingan guru maupun di bawah bimbingan orang tua. Kurikulum. Froebel membagi tahapan kurikulumnya untuk 4 golongan atau kelompok usia. 1 yakni anak prasekolah, taman kanak-kanak, anak kecil, dan anak tanggung. A. Pra-anak sekolah. Melalui buku dan karyanya, Froebel menolong para ibu untuk mendidik anak usia prasekolah. B. Masa kanak-kanak atau bisa disebut dengan taman kanak-kanak. Froebel merencanakan kurikulum yang paling teratur yang terdiri dari pemberian dan keterampilan atau kerajinan tangan, permainan yang berporos pada nyanyian yang diiringi dengan gerak badan sesuai dengan syair dan lagunya, pemeliharaan tanaman. C. Masa anak tanggung atau bisa dibilang dengan sekolah dasar. Kurikulumnya terdiri dari 4 pelajaran utama, yaitu 1 agama, 2 ilmu pengetahuan, dan matematika, bahasa dan seni, serta karya seni. Terima kasih, inilah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.